Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat menyaksikan pembahasan pada materi presentasi kelompok 5. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang karakteristik Islam yang juga akan dipandu oleh dosen kita Bapak Andi Nurwandi SSI MAG selaku dosen mata kuliah metode studi Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Kenalkan, saya Ratu Nurfitia sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan bersama dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Astitasari sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan memulai pembahasan materi kami. Yang pertama, Islam dan karakteristiknya. A. Penamaan Islam. Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bukanlah Muhammadanis, sebagaimana telah banyak ditulis oleh para orientalis Barat. Penamaan Islam sendiri bukanlah dari Nabi Muhammad, melainkan langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi bahwa Islam itu menjadi agamamu." Yang kedua, pada Quran surah Al-Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dari ayat di atas jelas bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam dan nama itu langsung dari Allah sendiri, bukan Muhammadanis sebagaimana yang disangka oleh para orientalis Barat. Selanjutnya B. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW, yang misi utamanya adalah mengantarkan manusia menuju pada kehidupan yang damai, harmonis, aman, tentram, sejahtera, dan bahagia tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Hal ini adalah sesuai dengan nama Islam yang berarti perdamaian dan keselamatan. Pengertian Islam jika ditinjau dari istilah memiliki makna agama yang diturunkan oleh Allah yang mengajarkan dan mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya, yang meliputi pokok-pokok kepercayaan dan aturan hukum yang dibawa melalui utusan Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Karakteristik Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam KBBI dapat diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk, watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan satu tanda khusus. Sedangkan ajaran Islam mengandung arti yang berbeda-beda. Yang pertama, taat dan menyerahkan diri. Kedua, sejahtera, tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram, dan bahagia. 3. Mengaku, menyerahkan, dan menyelamatkan. 4. Cinta damai dan sejahtera. Berbeda dengan agama lain, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bersifat universal. Keberlakuan ajaran Islam untuk menyeluruh manusia yang hidup di segala tempat, zaman, dan keadaan merupakan suatu prinsip ajaran Islam yang mesti diterima oleh seluruh manusia muslim sebagai suatu keyakinan. Agama Islam sendiri mengajarkan berbagai pedoman hidup dari mulai akidah, ibadah, sosial, dan politik. Secara global, Al-Quran mengarahkan manusia pada berbagai aspek kehidupan. 1. Prinsip ideologi Islam yang terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 162-164. Yang kedua, aturan moralitas dan tingkah laku dalam Islam yang terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 37. Yang ketiga, pedoman mengarahkan perasaan dalam Islam yang terdapat pada Quran surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 dan An-Nisa ayat 104. Yang keempat, ada kehidupan sistem sosial kemasyarakatan yang terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kelima, sistem politik kenegaraan yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang keenam, ada mengatur sistem perekonomian Islam terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 3,
pada surah At-Taubah ayat 60 dan Al-Hasyr ayat 7. Yang ketujuh, ada sistem hukum dan perundang-undangan yang terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 50. Dan yang kedelapan, ada sistem kemiliteran Islam yang terdapat pada Quran Surah Al-Anfal ayat 39. Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedomankan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi, sosial politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Ajaran Islam bersifat waqiah, yakni berpijak pada kenyataan objektivitas manusia. Dengan kata lain, ajaran Islam itu sesuai dengan realitas dasar manusia. Atau lebih jauh, Quraisy Shihab menunjukkan ayat pijakannya, yakni artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Kalau kita sadari, fitrah kemanusiaan merupakan suatu yang dimiliki oleh seluruh manusia, maka hal itu berarti Al-Quran telah memberi penegasan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sesuai dengan seluruh umat manusia. Konsep dan karakteristik Islam. Yang pertama, bidang agama. Karakter ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak pada keselamatan. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengaku hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran-ajaran dengan penuh kesungguhan. Bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, perbuatan dengan amal soleh. Artinya orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah. Bidang ibadah. Secara harfiah, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Adapun ibadah dalam arti umum bersentuhan dengan masalah muamalah sesuai dengan visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Kerangka dasar Islam. Akidah. Secara etimologis, kata akidah merupakan bentuk masdar dari aqadah ya'diku aqdan, aqidatan, yang berarti simpulan, ikatan, dan sangkutan. Sedangkan secara teknis, akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Pembahasan tentang akidah Islam pada umumnya berkisar pada arkanal iman, rukun iman yang keenam. Secara keilmuan, kajian tentang akidah Islam dilakukan oleh ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu filsafat Islam. Syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan lurus yang harus ditempuh, sedangkan secara teknis syariah ialah sistem norma hukum ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Rabb, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan benda di dalam lingkungan hidupnya. Jadi syariat Islam itu memuat aturan-aturan atau hukum Allah yang mengatur hubungan manusia, baik yang menyangkut kaidah ibadah maupun kaidah muamalah. Akhlak. Di samping akidah dan syariah, ajaran Islam juga mencakup akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq dan ada sangkut pautnya dengan khaliq dan makhluk. Istilah akhlak ini berhubungan dengan sikap, budi pekerti, peragai, dan tingkah laku.
Dengan demikian, akhlak merupakan aspek ajaran Islam yang menyangkut norma-norma sebagaimana manusia harus berperilaku baik terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk. Karakteristik ajaran agama Islam. Robbaniyah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 146 dapat dimaknai bahwa ajaran, kisah, hukum yang dibawa dan dikandung oleh Islam adalah ajaran yang mutlak dan otentik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil pemikiran dan rekaan manusia. Al-Insaniyah, bersifat kemanusiaan dan universal. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 menjelaskan bahwa banyak yang mendiskreditkan Islam sebagai teroris, anarkis, keras, padahal tanpa Islam pun hukum yang terjadi di masa sekarang pun juga terjadi demikian. Dengan ayat ini ditegaskan bahwa apa yang diajarkan dan ternilai dalam Islam adalah suatu dari fitnah dan akhlak dari manusia. Syumuliyah atau kamulah, lengkap dan mencakup kamulah seluruh aspek kehidupan. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 38, segala makhluk yang ada di bumi juga adalah umat Islam seperti kita, dan menunjukkan makna komprehensifnya Islam karena Islam mencakup aspek teologis, aspek ibadah, aspek kemasyarakatan atau muamalah, aspek ekonomi, aspek hukum baik pidana maupun perdata, bahwa aspek politik atau kenegaraan. Sahlah atau waqiyah, ajaran Islam mudah untuk diikuti tanpa kesulitan sedikitpun. Dalam surah Al-Imran 31 menjelaskan bahwa segala permasalahan pribadi dan masyarakat akan ada solusi dan penyelesaiannya dalam Islam, dengan Rasulullah sebagai role model dalam menjadi contoh yang baik dalam kehidupan. Al-Adalah, ajaran Islam bertujuan menegakkan keadilan mutlak dengan memakai Quran surah Al-Anbiya ayat 107 dan surah Saba ayat 38 bahwa Islam adalah agama yang universal. Artinya hukum-hukum Islam bisa dipakai di segala negeri, baik yang sangat dingin seperti di Eropa maupun sangat tandus seperti Timur Tengah. Tawazuniyah atau wasitiyah, bersifat seimbang atau tawazun. Pada surah Al-Baqarah ayat 201 menegaskan bahwa Islam sebagai ajaran yang paling benar dan satu-satunya ajaran yang menerima di sisi Allah, bahwa kita mesti berimbang, adil, dan menengahi dalam urusan dunia dan akhirat. Marunah, perpaduan antara yang tidak berubah atau sabat dan menerima perbuatan. Sifat ini menjawab segala respon spektif kepada Islam, karena banyak yang berpendapat bahwa ajaran Islam sangat kaku sehingga sulit diaplikasikan dalam kehidupan saat ini, dan ada pula yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang kuno sehingga tidak cocok dengan kehidupan masa kini. Karenanya perlu ditegaskan bahwa Islam itu baku, konsisten, fleksibel, sehingga bisa diterapkan segala penjuru tempat. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Della Arsitasari telah membacakan materinya. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Untuk setiap kesalahan dalam teori pembahasan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.